Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Rumah sudah sepi, istriku sedang berada di luar kota, dan aku hanya ingin memeriksa pintu belakang sebelum tidur. Namun ketika melewati lorong menuju dapur, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Pintu kamar Naya, pembantu yang sudah bekerja di rumah kami selama hampir 2 tahun, ternyata terbuka sedikit. Lampu kamarnya masih menyala dan dari dalam terdengar suara seperti seseorang sedang berbicara pelan. Awalnya aku mengira Naya sedang menelepon keluarganya. Tetapi ketika aku mendekat, aku mendengar namaku disebut. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu, bingung apakah harus mengetuk atau pergi. Lalu aku melihat sebuah benda di atas meja kamarnya yang membuatku semakin penasaran. Benda itu adalah sebuah foto lama keluargaku yang seharusnya tidak mungkin dimiliki Naya. Dan sejak malam itu, aku mulai menyadari bahwa perempuan yang selama ini kukira hanya seorang pembantu sederhana ternyata menyimpan sebuah rahasia yang berhubungan langsung dengan keluargaku. Namaku Arman Wijaya. Usiaku 40 tahun. Aku tinggal bersama istriku, Selvi, dan anak kami, Dimas, di sebuah rumah yang cukup besar di kawasan Cempaka Asri. Aku menjalankan usaha distribusi bahan bangunan yang diwariskan ayahku. Usaha tersebut tidak langsung besar. Ketika ayah meninggal, aku harus bekerja keras mempertahankannya karena kondisi perusahaan sedang tidak stabil. Setelah beberapa tahun, usaha itu mulai berkembang dan kehidupan keluarga kami menjadi lebih nyaman. Selvi sendiri bekerja sebagai pengelola butik kecil milik keluarganya. Kami sudah menikah selama 11 tahun. Seperti pasangan lainnya, kami pernah mengalami masa sulit, tetapi secara umum kehidupan rumah tangga kami berjalan baik. Naya masuk ke dalam keluarga kami sekitar 2 tahun sebelumnya. Ia datang melalui rekomendasi seorang kenalan keluarga. Saat pertama bekerja, Naya terlihat sangat pendiam. Ia tidak banyak bicara dan hampir selalu menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengeluh. Ia bertugas membersihkan rumah, memasak makanan sederhana, dan membantu menjaga rumah ketika kami sedang pergi. Aku tidak pernah terlalu memperhatikan kehidupannya karena menganggap itu bukan urusanku. Aku hanya tahu bahwa Naya berasal dari sebuah desa di daerah selatan dan memiliki seorang ibu yang tinggal di sana. Selama bekerja, ia hampir tidak pernah meminta sesuatu. Bahkan ketika aku menawarkan hari libur tambahan, ia sering mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya. Selvi juga awalnya menyukai cara kerja Naya. Namun beberapa bulan terakhir, hubungan mereka sedikit berubah. Selvi beberapa kali menegur Naya karena hal-hal kecil. Aku pernah bertanya mengapa, tetapi Selvi mengatakan Naya akhir-akhir ini sering terlihat melamun. Aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai akhirnya suatu minggu Selvi harus pergi keluar kota karena ibunya sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Dimas kebetulan mengikuti kegiatan sekolah selama beberapa hari sehingga rumah menjadi sangat sepi. Aku dan Naya menjadi 2 orang yang paling sering berada di rumah. Kami tetap menjaga jarak dan hanya berbicara jika ada keperluan. Aku bekerja di ruang kerja, sedangkan Naya sibuk dengan pekerjaan rumah. Pada malam pertama, tidak ada sesuatu yang aneh. Malam kedua juga sama. Tetapi pada malam ketiga, aku pulang lebih cepat karena sebuah rapat dibatalkan. Sekitar pukul 10 malam, aku selesai bekerja dan hendak tidur. Sebelum masuk kamar, aku terbiasa memeriksa pintu belakang dan memastikan semua lampu luar sudah mati. Saat melewati lorong, aku melihat pintu kamar Naya terbuka sedikit. Lampu di dalamnya menyala. Aku sempat berpikir mungkin ia lupa menutup pintu. Aku hendak melewatinya, tetapi kemudian mendengar suara. Naya seperti sedang berbicara kepada seseorang melalui telepon. Aku tidak bermaksud menguping. Namun tiba-tiba aku mendengar namaku. Pak Arman belum tahu semuanya, katanya pelan. Aku langsung berhenti. Aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Kemudian ia mengatakan, kalau dokumen itu sampai ditemukan sebelum waktunya, semuanya bisa berantakan. Aku semakin bingung. Dokumen apa? Kenapa ada hubungannya denganku? Aku berdiri beberapa langkah dari pintu. Aku sebenarnya ingin pergi dan menunggu sampai pagi. Tetapi rasa penasaran membuatku tetap berada di sana. Beberapa detik kemudian suara Naya terdengar lagi. Saya tidak bisa terus menyembunyikannya.
Setelah itu ia diam cukup lama. Aku mendengar suara seperti tangisan. Aku akhirnya mengetuk pintu. Suara dari dalam langsung berhenti. Beberapa detik kemudian Naya membuka pintu. Wajahnya terlihat panik. "Pak Arman belum tidur?" tanyanya. Aku menjawab bahwa aku hanya hendak memastikan semua pintu terkunci. Aku kemudian menunjuk pintu kamarnya. Pintunya terbuka. Naya melihat ke belakang dan terlihat kaget. Saya kira sudah saya tutup. Aku tidak ingin membuatnya merasa terpojok. Aku hanya bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ia mengangguk. Tetapi ketika aku hendak pergi, mataku melihat sebuah meja kecil di sudut kamar. Di atasnya ada sebuah foto lama. Aku mengenali foto itu karena ada ayahku di dalamnya. Foto tersebut diambil lebih dari 20 tahun lalu ketika ayah masih menjalankan usaha pertamanya. Aku bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan foto itu?" Naya langsung mengambil foto tersebut dan memasukkannya ke dalam laci. "Foto lama, Pak." Aku mengatakan bahwa itu foto ayahku. Naya terdiam. Aku bertanya lagi, "Kenapa kamu punya foto keluarga saya?" Ia tidak menjawab. Aku tidak ingin memaksanya. Aku akhirnya berkata bahwa jika ada masalah, ia bisa bicara kepadaku. Naya hanya mengangguk. Malam itu aku kembali ke kamar. Tetapi tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan foto tersebut. Mengapa seorang pembantu yang sudah bekerja di rumah kami selama 2 tahun memiliki foto lama ayahku? Keesokan paginya, aku mencoba bertanya secara santai. Naya mengatakan bahwa foto tersebut ia dapatkan dari ibunya. Aku bertanya apakah ibunya pernah mengenal ayahku. Naya menjawab, "Dulu pernah, Pak." Aku bertanya lebih jauh. Tetapi ia menghindar. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, Selfie pulang. Aku menceritakan tentang foto tersebut. Anehnya, wajah Selfie langsung berubah. Ia bertanya, "Foto yang mana?" Aku menjelaskan cirinya. Selfie terdiam beberapa detik lalu berkata bahwa mungkin aku salah melihat. Aku merasa aneh karena ia terlihat terlalu gugup. Aku bertanya apakah ia mengetahui sesuatu. Ia mengatakan tidak. Aku tidak melanjutkan pembicaraan. Namun malam itu, ketika Selfie tidur, aku melihat ponselnya menerima sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Aku tidak membuka pesan tersebut. Tetapi dari notifikasi yang terlihat, hanya ada satu kalimat. Naya sudah mulai bertanya tentang dokumen lama. Aku langsung merasa tubuhku dingin. Berarti bukan hanya aku yang mengetahui rahasia tersebut. Ada orang lain yang memantau Naya. Dan jika benar ada dokumen lama yang dicari, mungkin foto di kamar Naya bukan sekadar kenang-kenangan. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya hubungan Naya dengan ayahku? Mengapa Selfie terlihat mengetahui sesuatu? Dan siapa orang yang mengirim pesan tersebut? Aku memutuskan tidak langsung menuduh siapapun. Aku mulai menyelidiki secara diam-diam. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka arsip lama milik ayah. Di antara tumpukan dokumen, aku menemukan nama yang sama dengan nama belakang Naya. Aku langsung terdiam. Ternyata keluarga Naya pernah terlibat dalam salah satu proyek besar ayahku lebih dari 20 tahun lalu. Tetapi catatan mengenai proyek itu berhenti secara tiba-tiba. Tidak ada laporan akhir. Tidak ada penjelasan. Hanya ada satu catatan pendek tulisan tangan ayah. Jangan berikan dokumen ini kepada siapapun sebelum Arman mengetahui seluruh kebenaran. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Ayah menulis namaku. Tetapi mengapa ia meninggalkan pesan seperti itu? Saat itulah aku sadar. Mungkin Naya bukan kebetulan bekerja di rumahku. Dan pintu kamar yang lupa ia kunci malam itu mungkin justru menjadi awal terbukanya rahasia yang selama puluhan tahun sengaja disembunyikan. Sejak menemukan catatan ayah, aku mulai melihat semua kejadian dari sudut pandang berbeda. Aku tidak lagi menganggap foto yang dimiliki Naya sebagai kebetulan. Aku juga mulai memahami mengapa ia begitu gugup ketika kutanya tentang keluarganya. Namun aku tidak ingin mengambil kesimpulan tanpa bukti. Aku kembali memeriksa arsip lama. Ayah memiliki kebiasaan menyimpan dokumen dalam beberapa map berdasarkan tahun. Aku menemukan satu map bertuliskan nama proyek,
Citra Mandala. Nama tersebut terasa asing bagiku. Aku tidak pernah mendengar proyek itu sebelumnya. Di dalamnya terdapat dokumen mengenai pembelian tanah, pembangunan kawasan hunian, dan beberapa nama kontraktor. Salah satu nama yang muncul adalah ayah Naya, seorang pria bernama Pak Rahmat. Menurut dokumen, Rahmat pernah bekerja sebagai pengawas lapangan. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa halaman laporan hilang. Aku bertanya kepada seorang karyawan lama yang masih bekerja di perusahaan. Namanya Pak Joko. Ia sudah bekerja bersama ayah sejak perusahaan masih kecil. Ketika kutanyakan tentang proyek Citra Mandala, ia langsung diam. Aku bertanya apakah ada masalah. Ia mengatakan proyek tersebut sudah lama berlalu dan sebaiknya tidak dibicarakan. Aku semakin penasaran. Pak, saya anaknya. Kalau memang ada sesuatu, saya berhak tahu. Pak Joko akhirnya mengatakan bahwa proyek tersebut pernah mengalami masalah besar. Ada dugaan bahwa sejumlah dana pembangunan hilang. Ayahku menuduh seseorang melakukan penggelapan, tetapi sebelum masalah itu selesai, salah satu saksi utama meninggal dunia. Aku bertanya siapa. Pak Joko menyebut nama Pak Rahmat. Aku langsung terdiam. Ayah Naya ternyata meninggal dalam proyek yang sama. Aku bertanya bagaimana ia meninggal. Pak Joko mengatakan bahwa laporan resmi menyebut kecelakaan kerja. Tetapi beberapa orang saat itu percaya ada sesuatu yang tidak beres. Aku pulang dengan pikiran penuh. Malam itu aku menemui Naya. Aku mengatakan bahwa aku sudah mengetahui hubungan keluarganya dengan ayahku. Naya awalnya diam. Kemudian ia mengatakan bahwa ia memang datang ke rumah kami bukan hanya untuk bekerja. Ia datang karena ingin menemukan kebenaran tentang kematian ayahnya. Aku bertanya mengapa ia memilih menjadi pembantu. Naya mengatakan bahwa 2 tahun lalu, ibunya menemukan sebuah surat lama yang menyebut nama ayahku. Surat itu mengatakan bahwa beberapa bukti penting mungkin masih tersimpan di rumah keluarga kami. Naya kemudian memutuskan bekerja di rumah kami agar bisa mencari tahu. Aku merasa kecewa karena ia menyembunyikan hal tersebut. Tetapi aku juga memahami bahwa selama ini ia tidak tahu apakah keluargaku terlibat atau justru ayahku adalah korban dari masalah tersebut. Naya kemudian menunjukkan foto lama yang kulihat malam itu. Foto tersebut memperlihatkan ayahku bersama Pak Rahmat dan seorang pria lain. Pria itu bernama Hendra. Aku mengenalnya. Hendra adalah salah satu rekan bisnis ayahku yang kemudian mendirikan perusahaan sendiri. Aku bertanya apakah Naya tahu tentang Hendra. Ia mengatakan ibunya pernah menyebut nama tersebut. Menurut ibunya, Hendra adalah orang terakhir yang berbicara dengan Pak Rahmat sebelum kecelakaan. Aku langsung merasa masalah ini semakin serius. Aku kemudian bertanya mengapa Naya menangis malam itu. Ia mengatakan bahwa seseorang telah menghubunginya dan memintanya berhenti mencari dokumen lama. Orang tersebut mengancam keluarganya. Aku meminta Naya menunjukkan pesan tersebut. Ia memberikan ponselnya. Pesannya cukup jelas. Berhenti mencari arsip Citra Mandala. Kalau tidak, keluargamu akan menyesal. Aku langsung menyarankan agar Naya melapor kepada pihak berwenang. Ia takut karena ibunya tinggal sendirian di desa. Aku mengatakan bahwa keselamatan lebih penting. Kami akhirnya menghubungi seorang pengacara bernama Bularas yang pernah menangani urusan perusahaan. Ia meminta kami mengumpulkan bukti dan tidak melakukan tindakan sendiri. Aku kemudian menceritakan semuanya kepada Selvi. Kali ini ia tidak bisa lagi menghindar. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia juga mengetahui sebagian masalah tersebut. Beberapa bulan sebelumnya, Hendra pernah menghubunginya. Ia mengatakan bahwa ada dokumen lama yang mungkin bisa merugikan keluarganya. Hendra meminta Selvi mencari dokumen tersebut. Sebagai gantinya, ia menawarkan bantuan menyelesaikan utang usaha milik keluarga Selvi. Aku bertanya apakah Selvi menerima tawaran itu. Ia mengatakan tidak. Ia hanya takut dan sempat mencari dokumen tersebut tanpa memberitahuku. Aku merasa kecewa. Namun aku juga tahu bahwa masalah ini telah membuat semua orang mengambil keputusan buruk karena rasa takut. Aku mengatakan kepada Selvi bahwa mulai sekarang tidak boleh ada lagi rahasia. Kami harus menghadapi masalah ini bersama. Beberapa hari kemudian,
Bularas memeriksa arsip yang kami temukan. Ia menemukan kejanggalan pada laporan keuangan proyek Citra Mandala. Sejumlah dana memang dialihkan ke perusahaan yang berhubungan dengan Hendra. Namun bukti tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Hendra terlibat dalam kematian Pak Rahmat. Kami membutuhkan dokumen asli. Aku teringat catatan ayah. Ia menulis bahwa dokumen tersebut harus diberikan kepadaku jika aku mengetahui seluruh kebenaran. Aku mulai mencari tempat penyimpanan lama. Ayah pernah memiliki gudang kecil di belakang kantor. Gudang itu sudah jarang digunakan. Aku pergi ke sana bersama Naya dan Bularas. Kami mencari hampir sepanjang hari. Di balik lemari tua, Naya menemukan sebuah kotak besi. Kotak tersebut terkunci. Aku mencoba beberapa kunci yang ada di kantor. Salah satunya berhasil. Di dalamnya terdapat buku catatan ayah, beberapa kwitansi lama, dan sebuah kaset rekaman. Kami membawa semuanya ke kantor. Setelah rekaman diputar, terdengar suara ayah sedang berbicara dengan seseorang. Ia mengatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa yang mengambil dana proyek. Ia juga mengatakan bahwa Pak Rahmat sebenarnya menemukan bukti penting. Namun rekaman berhenti sebelum nama pelaku disebut. Aku bertanya kepada Bularas apakah rekaman tersebut bisa digunakan sebagai bukti. Ia mengatakan perlu diperiksa lebih lanjut. Saat kami keluar dari ruangan, aku melihat sebuah mobil berhenti di depan kantor. Seorang pria turun dan menatap ke arah kami. Naya langsung mengenalinya. Ia berkata pelan, "Itu orang yang pernah mengikuti saya." Pria tersebut segera pergi ketika menyadari kami melihatnya. Aku mulai menyadari bahwa kami sedang berhadapan dengan seseorang yang benar-benar ingin dokumen itu hilang. Malamnya, aku memeriksa kamera keamanan rumah. Ternyata 2 malam sebelum pintu kamar Naya terbuka, ada seseorang masuk ke halaman belakang. Ia tidak mengambil apapun. Ia hanya berdiri beberapa menit di dekat kamar Naya, lalu pergi. Aku akhirnya memahami bahwa pintu yang terbuka malam itu bukan satu-satunya hal yang aneh. Ada seseorang yang sedang mengawasi rumah kami. Dan mungkin sejak awal, orang tersebut mengetahui bahwa Naya telah menemukan sesuatu. Tetapi yang paling mengejutkan adalah ketika Bularas berhasil mengidentifikasi sebagian rekaman suara. Salah satu suara yang terdengar di rekaman ayah ternyata sangat mirip dengan seseorang yang masih sering datang ke rumah kami sampai sekarang. Ketika Bularas mengatakan suara tersebut mirip seseorang yang kukenal, aku langsung merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin menyebut nama sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Aku meminta agar semuanya dilakukan secara hati-hati. Aku tidak ingin menuduh orang hanya berdasarkan kemiripan suara. Namun, ketika rekaman diperiksa lebih dalam, ditemukan percakapan lain yang lebih jelas. Dalam percakapan tersebut ayah menyebut nama Hendra. Ia mengatakan bahwa Hendra memiliki akses ke dokumen proyek dan kemungkinan mengetahui kemana dana tersebut dialihkan. Namun ayah juga mengatakan bahwa ia belum yakin Hendra adalah pelaku utama. Ada seseorang yang lebih dekat dengan perusahaan dan memiliki akses lebih besar. Aku mulai mencurigai banyak orang. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang tersebut bisa berasal dari lingkaran keluarga. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari Pak Joko. Ia meminta bertemu secara diam-diam. Aku datang ke sebuah kedai kecil. Pak Joko terlihat sangat gelisah. Ia mengatakan bahwa pada malam sebelum Pak Rahmat mengalami kecelakaan, ia melihat seseorang keluar dari kantor ayahku. Orang tersebut membawa sebuah map besar. Pak Joko tidak berani mendekat karena takut kehilangan pekerjaan. Aku bertanya siapa orang itu. Ia mengatakan bahwa saat itu orang tersebut adalah seorang manajer keuangan bernama Denny. Aku mengenal Denny. Ia pernah bekerja dengan ayah dan kemudian pindah ke perusahaan lain. Namun, Denny sudah meninggal beberapa tahun lalu. Aku bertanya bagaimana mungkin ia terlibat sekarang. Pak Joko menjelaskan bahwa Denny memiliki seorang saudara bernama Hendra. Aku terdiam. Ternyata hubungan itu jauh lebih dekat dari yang kami bayangkan. Hendra mungkin menggunakan jaringan lama keluarganya untuk menutupi jejak. Bularas kemudian menelusuri transaksi lama dan menemukan bahwa beberapa dana memang mengalir ke perusahaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan Hendra. Namun masih belum ada bukti bahwa Hendra terlibat dalam kecelakaan Pak Rahmat.
Aku dan Naya kemudian pergi ke desa tempat Ibu Naya tinggal. Kami ingin memastikan keselamatannya. Ibu Naya menyambut kami dengan mata berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia menyimpan sebuah surat dari suaminya. Surat itu diberikan beberapa hari sebelum kecelakaan. Di dalamnya Pak Rahmat menulis bahwa jika terjadi sesuatu kepadanya, Naya harus mencari buku merah yang disimpan di tempat aman. Aku bertanya apakah ia tahu buku itu. Ibu Naya mengatakan tidak. Naya kemudian teringat bahwa ayahnya pernah memiliki sebuah kotak kayu yang selalu dibawanya. Kami mencari di gudang rumah dan akhirnya menemukan kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah buku catatan berwarna merah. Buku itu berisi nomor rekening, nama perusahaan, tanggal transaksi, dan beberapa catatan pendek. Salah satu nama yang muncul berkali-kali adalah Hendra. Tetapi ada satu nama lain yang membuatku terkejut. Nama tersebut adalah nama seorang mantan pegawai perusahaan ayah yang ternyata masih bekerja di salah satu perusahaan milikku sekarang. Aku langsung menghubunginya. Ia menyangkal mengetahui apapun. Bu Laras menyarankan agar kami tidak menghadapinya secara langsung. Kami menyerahkan buku merah kepada pihak berwenang untuk diperiksa. Dari pemeriksaan awal, ditemukan beberapa transaksi yang memang mencurigakan. Kasus lama akhirnya mulai terbuka. Tetapi Hendra tiba-tiba menghilang. Nomornya tidak aktif. Kantornya kosong. Kami khawatir ia akan melarikan diri. Pihak berwenang kemudian melakukan pencarian. Sementara itu, Selvi akhirnya menceritakan seluruh masalah yang selama ini disembunyikannya. Ia mengaku bahwa Hendra pernah mendatanginya beberapa bulan lalu. Hendra menunjukkan beberapa dokumen dan mengatakan bahwa jika masalah lama terbongkar, bukan hanya dia yang terkena dampak. Ada beberapa orang lain yang terlibat. Hendra meminta Selvi mencari dokumen dari rumah kami. Selvi tidak pernah memberikan dokumen apapun, tetapi ketakutannya membuat ia menyembunyikan semuanya dariku. Aku akhirnya memahami bahwa Selvi bukan pelaku. Ia hanya terjebak dalam tekanan. Aku mengatakan bahwa aku kecewa, tetapi aku juga ingin kami memperbaiki hubungan. Kami sepakat tidak lagi menyimpan rahasia. Beberapa minggu kemudian, pihak berwenang menemukan Hendra di kota lain. Ia akhirnya diperiksa. Awalnya ia menyangkal semuanya. Tetapi setelah bukti transaksi dan buku merah ditunjukkan, ceritanya mulai berubah. Hendra mengakui bahwa ia memang mengetahui adanya penggelapan dana. Ia mengatakan bahwa orang lain yang melakukannya. Ia hanya membantu menyembunyikan aliran uang karena takut kehilangan bisnis. Namun ketika ditanya mengenai kecelakaan Pak Rahmat, ia mengatakan bahwa ia tidak berada di lokasi. Ia menyebut nama seseorang yang menurutnya mengetahui kejadian tersebut. Nama itu membuatku terkejut. Orang tersebut ternyata adalah mantan sopir ayahku yang masih tinggal di kota kami. Kami mencarinya. Setelah didatangi, ia akhirnya mengakui bahwa pada malam kejadian, Pak Rahmat tidak sendirian. Ia bertemu seseorang di gudang proyek. Mereka berdebat cukup keras. Sopir tersebut tidak melihat siapa orangnya dengan jelas. Tetapi ia mengatakan bahwa orang tersebut membawa map yang sama seperti yang ditemukan dalam catatan ayah. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, bukti menunjukkan bahwa kecelakaan Pak Rahmat kemungkinan bukan kejadian yang direncanakan, tetapi terjadi setelah perselisihan mengenai dokumen proyek. Orang yang terlibat kemudian memilih menutupinya karena takut kasus tersebut menghancurkan perusahaan. Kebenaran akhirnya mulai terlihat. Pak Rahmat memang menemukan penggelapan dana. Ia berusaha melaporkannya. Tetapi karena banyak pihak takut kehilangan pekerjaan dan reputasi, masalah tersebut ditutupi. Ayahku kemudian melanjutkan penyelidikan. Ia menyimpan bukti dan berusaha memastikan semuanya aman. Itulah alasan ia meninggalkan catatan agar aku mengetahui semuanya suatu hari nanti. Naya menangis ketika mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya berusaha melindungi banyak orang sebelum meninggal. Ia tidak lagi melihat ayahku sebagai orang yang mungkin bertanggung jawab. Sebaliknya, ia menyadari bahwa ayahku justru mencoba mengungkap kebenaran. Aku juga merasa lega karena nama ayah akhirnya terbebas dari kecurigaan. Namun masih ada satu hal yang menggangguku. Mengapa Naya sengaja bekerja di rumah kami selama 2 tahun? Jika ia hanya ingin mencari dokumen,
Mengapa ia bertahan begitu lama? Jawabannya ternyata ada di surat terakhir Pak Rahmat. Ia menulis bahwa seseorang dari keluargaku mungkin akan mencoba menghilangkan bukti. Karena itu, Naya diminta menunggu sampai aku sendiri menemukan petunjuk yang ditinggalkan ayah. Pintu kamar yang terbuka malam itu, foto lama, dan percakapan yang kudengar ternyata bukan awal dari masalah. Itu adalah awal dari terbongkarnya sesuatu yang telah disimpan selama puluhan tahun. Tetapi masih ada satu rahasia terakhir yang belum diketahui Naya maupun aku. Dan rahasia itu ternyata berkaitan dengan alasan ayah begitu mempercayai keluarga Naya. Setelah semua bukti dikumpulkan, kami akhirnya menemukan dokumen terakhir yang selama ini dicari. Dokumen tersebut tersimpan di tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu di balik sebuah lukisan lama yang tergantung di ruang kerja ayah. Aku pernah melihat lukisan itu sejak kecil. Tidak pernah terlintas bahwa di baliknya terdapat sebuah ruang kecil. Di sana ada amplop yang ditujukan kepadaku. Tanganku gemetar ketika membukanya. Ayah menjelaskan seluruh kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu. Ia mengatakan bahwa Pak Rahmat bukan hanya seorang pekerja. Ia adalah orang yang pernah menyelamatkan ayah ketika perusahaan hampir bangkrut. Ketika proyek Citra Mandala bermasalah, Pak Rahmat menemukan adanya pengalihan dana. Ia kemudian mengumpulkan bukti dan menyerahkannya kepada ayah. Namun, sebelum laporan resmi dibuat, terjadi kecelakaan yang menyebabkan Pak Rahmat meninggal. Ayah sangat curiga bahwa kecelakaan tersebut berkaitan dengan masalah proyek. Ia menyimpan semua bukti dan berusaha melindungi keluarga Pak Rahmat. Tetapi karena situasi perusahaan sangat rumit, ia tidak bisa langsung membuka semuanya. Ia kemudian meminta bantuan keluarga Naya untuk menyimpan sebagian dokumen. Ayah menulis bahwa ia ingin suatu hari aku mengetahui semuanya setelah cukup dewasa dan mampu mengambil keputusan sendiri. Ia juga menulis bahwa jika Naya suatu hari datang ke rumah, aku tidak boleh menilainya hanya dari pekerjaannya. Ia adalah anak dari seseorang yang pernah membantu keluarga kami. Aku membaca surat itu dengan air mata. Ternyata ayah telah mengetahui kemungkinan bahwa aku dan Naya akan bertemu. Bukan karena ia merencanakannya, tetapi karena ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Aku kemudian menemui Naya dan menyerahkan surat tersebut. Ia membacanya dengan tenang, lalu menangis. Ia mengatakan bahwa selama ini ia datang dengan kecurigaan. Ia mengira keluargaku mungkin menyembunyikan sesuatu tentang kematian ayahnya. Tetapi sekarang ia tahu bahwa ayahku justru berusaha menjaga keluarganya. Aku mengatakan bahwa aku juga minta maaf karena sempat curiga kepadanya. Ia menjawab bahwa jika berada di posisinya, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Setelah kasus tersebut selesai, pihak berwenang melanjutkan proses terhadap orang-orang yang terbukti terlibat. Hendra menghadapi proses hukum atas perannya dalam menyembunyikan aliran dana. Beberapa pihak lain juga dimintai pertanggungjawaban. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin kebenaran terbuka dan nama ayah dipulihkan. Naya akhirnya memutuskan berhenti bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Aku menawarkan pekerjaan di bagian administrasi perusahaan. Ia awalnya ragu. Aku mengatakan bahwa aku tidak memberinya pekerjaan karena kasihan. Ia memiliki kemampuan dan ketelitian yang selama ini ia gunakan untuk membantu keluargaku. Naya menerima. Beberapa bulan kemudian, ia mulai bekerja dengan baik. Ia bahkan melanjutkan pendidikan yang pernah terhenti. Aku merasa senang melihat hidupnya berubah. Selvi juga mulai memperbaiki hubungan denganku. Kami menyadari bahwa masalah ini membuka kelemahan dalam rumah tangga kami. Selama ini kami terlalu sering menyimpan masalah masing-masing. Selvi takut menceritakan utangnya. Aku terlalu sibuk bekerja sehingga tidak menyadari perubahan dalam dirinya. Kami akhirnya belajar berbicara lebih terbuka. Aku tidak tahu apakah hubungan kami akan kembali seperti sebelum semua masalah terjadi. Tetapi kami memilih untuk mencoba. Dimas juga kembali ke rumah setelah kegiatan sekolah selesai. Ia tidak mengetahui seluruh detail masalah. Kami memilih tidak membebaninya. Yang penting baginya adalah melihat keluarganya kembali bersama. Beberapa bulan kemudian, aku mengunjungi makam ayah bersama Naya dan ibunya. Kami membawa bunga.
Aku berdiri di depan makam ayah dan mengatakan bahwa semua yang ia tinggalkan akhirnya kami pahami. Ibu Naya menangis dan mengatakan bahwa ia selama ini salah memahami banyak hal. Aku mengatakan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kebenaran bisa menjadi awal untuk hidup yang lebih baik. Naya kemudian berkata bahwa ia dulu masuk rumah kami dengan niat mencari jawaban. Tetapi ia justru menemukan kesempatan untuk memulai hidup baru. Aku mengatakan bahwa mungkin itulah maksud sebenarnya dari semua kejadian ini. Bukan hanya tentang dokumen atau uang, tetapi tentang orang-orang yang akhirnya menemukan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi melihat pintu kamar Naya sebagai sesuatu yang mencurigakan. Aku justru mengingat malam ketika pintu tersebut terbuka dan menjadi awal dari semuanya. Jika malam itu Naya tidak lupa mengunci pintu, mungkin aku tidak akan mendengar percakapannya. Jika aku tidak mendengar namaku disebut, mungkin aku tidak akan bertanya. Jika aku tidak melihat foto lama, mungkin rahasia itu masih tersembunyi bertahun-tahun. Kadang sebuah kejadian kecil memang bisa membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Namun aku juga belajar bahwa rasa ingin tahu harus disertai rasa hormat. Aku tidak pernah masuk ke kamar Naya tanpa izin. Aku memilih menunggu sampai ia siap bercerita. Karena ternyata rahasia yang ia simpan bukan sesuatu yang memalukan. Ia hanya menjaga amanah keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, Naya menjadi salah satu karyawan yang paling dipercaya di perusahaan. Ia membantu mengelola arsip lama dan program sosial perusahaan. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikannya. Ketika menerima ijazah, ia mengundang ibunya dan aku. Aku merasa bangga. Bukan karena aku membantu membiayainya, tetapi karena ia sendiri yang berjuang. Selfie juga hadir. Kami semua duduk bersama tanpa lagi membawa rahasia masa lalu. Hubungan kami menjadi lebih baik karena kami belajar dari kesalahan. Aku pun mulai mengubah cara bekerja. Aku tidak lagi membiarkan perusahaan mengambil seluruh waktuku. Aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Aku juga membuat program beasiswa untuk anak-anak pekerja yang kurang mampu sebagai bentuk penghormatan kepada ayah. Naya ikut membantu mengelolanya. Sesekali aku masih membuka surat ayah. Ada satu kalimat yang selalu kuingat. Jangan menilai seseorang dari tempat ia bekerja, karena kamu tidak pernah tahu amanah apa yang sedang ia bawa. Kalimat tersebut benar-benar mengubah caraku memandang manusia. Aku dulu melihat Naya sebagai pembantu yang pendiam. Sekarang aku melihatnya sebagai seseorang yang memiliki keberanian, kesetiaan, dan tanggung jawab besar. Ia bukan orang yang datang untuk mengambil sesuatu dari keluargaku. Ia datang untuk mencari kebenaran tentang keluarganya sendiri. Dan tanpa kami sadari, pencarian itu justru menyatukan dua keluarga yang selama bertahun-tahun dipisahkan oleh kesalahpahaman. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa malam ketika aku melihat pintu kamar Naya terbuka bukanlah kejadian yang harus membuatku curiga. Itu adalah momen ketika sebuah pintu benar-benar terbuka. Bukan hanya pintu kamar, tetapi pintu menuju masa lalu yang selama ini terkunci. Dari sana aku menemukan kebenaran tentang ayah, tentang keluarga Naya, tentang kesalahan orang-orang di masa lalu, dan bahkan tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu cerita seseorang hanya dengan melihat pekerjaannya atau cara ia berbicara. Orang yang paling pendiam bisa menyimpan perjuangan yang panjang. Orang yang terlihat sederhana bisa memiliki prinsip yang kuat. Dan sebuah rahasia tidak selalu berarti seseorang memiliki niat buruk. Kadang seseorang menyimpan rahasia karena sedang berusaha melindungi sesuatu yang dianggap berharga. Sampai hari ini, aku masih mengingat malam itu. Lorong rumah yang sepi, lampu kamar Naya yang menyala, pintu yang sedikit terbuka, dan suara pelan yang menyebut namaku. Kalau saja aku memilih pergi begitu saja, mungkin semuanya akan berbeda. Tetapi mungkin memang sudah waktunya rahasia tersebut terbongkar. Karena setelah puluhan tahun, akhirnya kebenaran menemukan jalan pulang. Dan dari sebuah pintu kamar yang lupa dikunci, aku justru menemukan jawaban atas misteri yang selama ini tidak pernah diketahui keluargaku.